Oke, selamat malam teman-teman investor semuanya dimanapun berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Ya, jadi malam hari ini ya sesuai agenda, saya coba akan share ke teman-teman ya, bagaimana sih cara kita, kan kalau di bursa itu ada 900 emiten lebih ya teman-teman ya. Ada 950 kalau nggak salah sekarang dan terus bertambah. Nah, kan kayaknya nggak mungkin gitu kalau misalkan kita, mencari saham atau menganalisa saham satu persatu gitu kan. Nah, oleh karena itu, cheat sheet ini hadir sebagai tools atau sebagai alat bantu dan nanti saya coba akan peragakan kepada teman-teman how to utilize cheat sheet ini gitu ya. Nah, anyway saya juga perlu disclaim dulu bahwa cheat sheet ini memang, adalah bagian dari proses menganalisa, tapi, perlu di-combine juga nih teman-teman ya. Di-combine dengan apa? Di-combine dengan hal-hal kualitatif. Ya, jadi kalau cheat sheet ini kan memang banyakan, kita akan ngomongin soal angka, soal kinerja perusahaan, kinerja laporan keuangan, dan lain sebagainya. Nah, alangkah baiknya kalau misalkan ya, tidak hanya menggunakan cheat sheet saja, tapi teman-teman juga, combine gitu dengan analisa kualitatifnya, seperti itu. Tapi khusus malam ini ya, kita fokus dulu, kita, coba menganalisa ya, kita kita menganalisa, bagaimana mencari saham under value dengan cheat sheet, ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai aja. Nah, jadi mungkin saya akan mulai pertama ya dengan, gimana sih cara kita mengakses cheat sheet dulu ya, itu kan langkah yang paling basic-nya lah ya. Nah, jadi saya asumsikan teman-teman di sini semuanya, newbie ya, saya asumsikan semuanya baru ya dalam menggunakan cheat sheet ini meskipun saya yakin ya, banyak juga yang sudah, bertahun-tahun untuk menggunakan cheat sheet ini ya. Nah jadi, pertama-tama ya yang, teman-teman silakan masuk dulu nih kalau misalkan ada yang, sudah berlangganan ya tentunya teman-teman perlu untuk sign in terlebih dahulu, ya ini saya sudah dalam kondisi sign in ya, dan kemudian silakan teman-teman klik, login-nya di sini, ini nama saya Rifan Kurniawan, ya saya klik kemudian pilih ke my account gitu ya. Dan kemudian silakan pilih My Content, ya. My Content kan di sini ada MIP, ada EQO, ada cheat sheet, ya. Kalau yang platinum, teman-teman yang platinum semuanya dapat, ya. Tapi kalau misalkan, yang cheat sheet aja silakan masuk ke tab cheat sheet ini. Nah, tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Yosua, sekarang ini kita ada 2 versi ya, teman-teman, ya. Jadi ada yang versi online, ada yang versi Excel. Nah, kalau untuk versi Excel, silakan teman-teman klik download terlebih dahulu, ya, kemudian nanti di-save ya ke, laptop masing-masing, dan kemudian nanti di situ ada, TXT filenya yang berisikan, password-nya, seperti itu, ya. Nah, kemudian silakan teman-teman masukkan ke dalam password-nya dan, teman-teman akan terbuka ya file cheat sheet ini, seperti itu. Ya, jadi ini adalah versi yang, Excel file-nya. Nanti saya akan coba ajak teman-teman untuk kita explore sama-sama sebenarnya apa aja nih, fitur dari cheat sheet ini dan bagaimana kita, bisa utilize cheat sheet ini ya untuk mencari saham yang under value gitu ya. Dan kemudian ya saya loncat dulu, di sini ada juga versi cheat sheet online. Nah, versi cheat sheet online ini memang versi, terbaru kita ya. Jadi, sebelumnya beberapa tahun lalu kita hanya, Excel saja, tapi banyak masukan dari teman-teman member yang bilang, "Oh Rifan nih, saya agak repot nih kalau misalkan harus, download berulang-ulang. Bisa nggak sih, supaya kita nih bisa langsung akses ya, tanpa perlu mendownload berulang-ulang." Nah, oleh karena itu, kita coba untuk berinovasi di RK dan ya hadirlah cheat sheet versi online ini, seperti itu, ya. Nah, jadi, harapannya teman-teman yang sudah, yang sudah berlangganan cheat sheet ya setidaknya bisa aksesnya dulu ya, jangan sampai udah beli, udah berlangganan, nggak bisa aksesnya, gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, nanti bisa, sampaikan di kolom Q&A ya, atau chat ke host and panelist gitu ya. Nanti coba akan dibantu oleh teman-teman dari RK Tim ya, gimana kalau misalkan ada kesulitan, mengakses, cheat sheet ini, seperti itu, ya. Nah,
Oke, tadi kita udah bahas mengenai bagaimana cara untuk mendownload atau mengakses, cheat sheet. Nah, langkah selanjutnya ya, saya ingin kasih gambaran dulu nih ke teman-teman ya. Saya ingin memulai dengan sebuah framework terlebih dahulu. Nah, sebenarnya yang saya ingin arahkan teman-teman itu adalah di sini nih ya, yaitu perusahaan yang memiliki fundamental bagus dan juga valuasi yang terdiskon. Nah, jadi hati-hati dengan istilah, valuasi murah nih, teman-teman. Karena kalau kita bicara soal valuasi, ya, terkadang kita bisa mislead, ya. Jadi saya masih sering menemukan ada teman-teman investor yang dia nggak terlalu peduli dengan fundamentalnya seperti apa, yang penting selama PE-nya di bawah 10, PBV-nya di bawah 1, ya dia beli. Ya, saya bisa katakan bahwa tidak semua, perusahaan yang memiliki PE di bawah 10 atau PBV di bawah 1 itu layak untuk investasi. Ya, karena bisa jadi PE ratio-nya rendah atau PBV-nya rendah, itu karena memang kinerjanya yang, turun, ya, tapi turunnya itu juga, secara permanen, bukan turun yang secara temporer. Dan sebaliknya ya, yang bisa saya katakan tidak semua perusahaan yang kinerjanya lagi turun, itu kemudian langsung kita, apa ya, langsung kita katakan tidak layak investasi, tidak juga. Ya karena saya mungkin sering share kepada teman-teman member juga, bahwa yang, seringkali memberikan saya, keuntungan di pasar modal, justru berasal dari perusahaan yang kinerjanya lagi turun. Gitu loh. Ya, tapi dengan catatan kita punya, hipotesa yang kuat ya, harga sahamnya bisa kembali kinerjanya bisa kembali meningkat di masa yang akan datang. Sekarang saya selanjutnya pengen coba untuk ajak teman-teman ya, kita sama-sama explore dari, eee, cheat sheet ini fiturnya apa saja, seperti itu. Ya. Nah, saya coba akan mulai dari yang, Excel file-nya dulu ya, teman-teman ya. Sudah terlihat di layar teman-teman Excel file-nya, boleh tolong bantu di-feedback. Di sini saya sedang menampilkan, apa namanya, layar, cheat sheet Sudah, dalam Pak. bentuk Excel. Sudah ya? Ya ya. Ya, sudah. Oke, thank you. Nah, sekarang gini, di cheat sheet ini teman-teman ya, kami di RK Tim itu ada sekitar 949, saham yang melantai di Bursa Efek Indonesia, termasuk dengan perusahaan yang baru IPO. Tapi perusahaan yang baru IPO ini biasanya kita, refresh setiap kuartal sekali, seperti itu. Ya, jadi kurang lebih sekarang ada sekitar 949 emiten yang kita maintain kinerjanya dari tahun 2011 ya, database kita dari tahun 2011 sampai tahun 2024 ya. Nah, apa aja yang bisa kita lihat dari sini? Ya, kita, lihat, fitur-fiturnya dulu ya secara lebih seksama. Yang pertama pastinya ada, stock code dan stock name-nya, jelas ya. Kemudian yang kedua, yang berikutnya ada di sini teman-teman lihat ada harga saham, ya. Di sini kalau misalkan dibuka ya, harga sahamnya ini kita maintain juga dari 2011 sampai 2024, di mana tahun 2011 sampai 2023-nya adalah, eee tanggal terakhir di tahun berjalan, ya jadi supaya nanti, di rasio-rasio di belakang itu menggunakan, tanggal terakhir di tahun berjalan, sementara untuk tahun 2024-nya ini kita akan update setiap minggunya, gitu. Ya, jadi ini akan, berjalan terus nih sampai akhir 2024 nanti. Kemudian ada sektor ya, dan kemudian ada subsektor, ya, di mana kalau sektor ya teman-teman lihat ada IDX Basic, kemudian ada, cyclical, ada energi, ada finance, ada health, industri, infrastruktur, non cyclical dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau misalkan nanti teman-teman mau, memfilter, misalkan saya pengen tahu atau pengen membandingkan kinerja, perusahaan, properti misalkan, itu bisa, ya tinggal pilih saja salah satunya. Ya, kemudian di sini juga ada subsektornya, seperti itu. Ya, kemudian informasi berikutnya ada market cap. Ya, di market cap atau kapitalisasi pasar ini juga sama dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2024 ya.
Nah, kemudian kita lanjut dulu ke kanan ya. Di sini teman-teman bisa lihat ada revenue ya, revenue atau sales. Revenue ini kita maintain datanya dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2024. Di sini masih pakai yang kuartal 1 disetahunkan. Ya, karena kan yang terupdate di sini adalah kuartal 1 2024. Nanti kalau misalkan sudah rilis lagi yang kuartal 2, ya kita update lagi, kuartal 3 rilis kita update lagi dan seterusnya. Jadi ini akan continuous terus, teman-teman. Ya. Kemudian nah kalau teman-teman perhatikan di sini juga ada growth versus last year. Ya, jadi growth versus last year ini adalah growth dari tahun 2023 ke tahun 2024. Ya, dan kemudian di sebelah kanannya ini ada growth CAGR. Ya, CAGR itu apa? CAGR itu adalah Compounded Annual Growth Rate, ya, atau rata-rata pertumbuhan lah, bahasa sederhananya. Nah, jadi CAGR ini kita hitung dari tahun berapa ke tahun berapa. Secara default, ya, secara default CAGR di sini menghitung dari 2011 ya ke tahun 2023. Jadi contoh nih, misalkan ini saya lagi highlight Ali. Ali dari 2011 ya revenue-nya 10,7 triliun menjadi 19,2 triliun di kuartal 1 yang disetahunkan tahun 2024. Nah, artinya apa? Rata-rata revenue-nya Ali ya naik 4,5% per tahunnya rata-rata seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan saham yang di 2011 ini belum melantai, Korifan? Ya. Nah, di sini saya ambil contoh misalkan nih, ADCP misalkan ya. ADCP dia baru listed di tahun 2021 ya, dan 2011 sampai 2020-nya belum ada. Nah, di sini ya, teman-teman lihat kita sudah coba bikinkan formula dari tahun basisnya bukan 2011 tapi 2021. Jadi tahun pertama perusahaan tersebut melantai atau listed di Bursa Efek Indonesia seperti itu. Ya. Nah, dari 949 emiten yang melantai di Bursa Efek Indonesia, saat ini yang sudah merilis laporan keuangan, ya ini blanks-nya saya uncek ya, itu ada sekitar 786 emiten yang sudah rilis laporan keuangan. Ya, sisanya ada yang belum, ya ada yang memang sudah di listing juga, ada yang memang sudah beberapa tahun tidak rilis laporan keuangan, jadi macam-macam seperti itu ya. Jadi kita tiap minggu akan kita uh, lengkapi juga. Lalu kemudian kita lanjut lagi di dalam cheat sheet ini ya juga menyediakan gross profit ya. Kemudian ada EBITDA ya, kemudian ada operating profit, kemudian ada net profit, ya semuanya sama ya teman-teman ya, ada growth versus last year-nya sama ada growth CAGR-nya. Kemudian ada cash, ya, nah ini udah mulai masuk ke dalam balance sheet nih. Kalau yang tadi sebelumnya itu di income statement. Nah kalau di balance sheet ini ada cash, ada piutang, ada inventory, ada aset lancar, ada aset tidak lancar, kemudian total aset, liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, kemudian total liabilitas, ya, interest bearing debt, ya, interest expense, kemudian ekuitas. Nah, kemudian masuk ke apa namanya? Ke cash flow itu ada operating cash flow, investing cash flow, dan financing cash flow. Ya, kemudian di sini juga ada informasi jumlah saham beredar. Nah, masuk ke kanan lagi, kalau di dalam yang Excel ini, kalau teman-teman perhatikan, ya, sudah mulai masuk ke dalam rasio-rasio. Ya, jadi di cheat sheet ini sudah diperhitungkan atau dibantu hitung ya rasio-rasio yang nantinya bisa mendukung keputusan kita dalam berinvestasi. Ya, di sini kalau misalkan teman-teman lihat ada gross profit margin, kemudian ada operating profit margin, kemudian ada net profit margin, kemudian ada earnings per share, price to earning ratio, price to earning growth ratio atau PEG, book value per share, price to book value, cash flow per share, ya, price to cash flow ratio, EV per EBITDA, ya, kemudian masuk lagi ke dalam rasio untuk menghitung kemampuan membayar hutang seperti liquidity ratio, kemudian juga ada cash ratio, kemudian ada debt to equity ratio, net gearing ratio, interest coverage ratio, return on equity, ya sampai ke
dividen ya, ada dividen yield dan juga ada dividen payout ratio gitu ya. Jadi cukup lengkap ya harusnya apa namanya untuk cheat sheet ini ya teman-teman nanti kita sama-sama bakal bedah lebih lanjut bagaimana cara penggunaannya. Ya, jadi di sini saya masih apa namanya masih memperagakan ya bagaimana fitur-fitur dari si cheat sheet ini ya. Nah, kemudian kita lanjut dulu ke fitur berikutnya. Nah, di cheat sheet yang sekarang ini juga sudah dilengkapi dengan rasio perbankan nih, teman-teman. Ya, di mana rasio perbankan ini juga memuat informasi mengenai rasio-rasio perbankan. Ya, seperti capital adequacy ratio, kemudian net interest margin, kemudian ada yang namanya non-performing loan. Ya, non-performing loan ini juga apa kita bedah ya, ada yang NPL gross, ya, ada yang NPL net seperti itu. Ya, kemudian ada loan to deposit ratio, current account saving account atau CASA, kemudian ada BOPO ratio juga dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi ini juga improvement baru dari kami di RK Tim ya mengenai rasio perbankan. Nah, kemudian lanjut dulu ke sini dulu ya. Ini teman-teman kalau sambil buka cheat sheet boleh sambil dibuka juga ya. Nah, di sini ada seed growth ya. Nah, seed growth ini sebenarnya mirip seperti yang di database tadi, cuman kan kalau database itu kan ya memang semuanya gitu ya. Nah, untuk mempermudah kita juga tampilkan seed growth ini ya, di mana seed growth ini kita satu persatu emitennya. Jadi tergantung nih teman-teman mau analisa saham apa. Misalkan contoh di sini by default akan terbuka saham ALI atau atau Astra Agro Lestari ya. Kurang lebih informasinya sama dengan yang di set database tadi ya, cuman tampilannya lebih rapi aja ya, lebih lebih bagus, lebih terstruktur gitu ya. Nah, di sini dibagi menjadi tadi ya ada balance sheet, ada income statement, ada cash flow statement, profitability ratio, liquidity ratio, solvency ratio, dan valuation ratio. Ya, dan juga dividen seperti itu. Ya, kemudian kalau buat teman-teman yang lebih suka ngelihat grafik juga kita tampilkan di sini ya sheet grafik ya. Jadi ada kadang ada member yang saya lebih suka pakai angka, ya silakan pakai yang di sheet growth tadi. Ya, atau ada juga yang bilang saya lebih senang grafik, ya sudah itu pilihan. Ya, jadi bisa manfaatkan di sheet grafik ini seperti itu. Ya, dan kemudian yang berikutnya, nah ini di sheet ini juga disediakan ya yang namanya intrinsic value calculator. Nah, bicara soal intrinsic value ya, metode untuk menghitung nilai intrinsik itu sebenarnya kalau yang kita sering pakai ada sekitar 6 sampai 7 pendekatan, teman-teman. Nah, cuma yang bisa kita modeling saat ini ya, itu ada 3. Yang pertama ada yang namanya EPS growth. Ya, jadi EPS growth ini kita mau menghitung nilai intrinsik dengan memfuture value-kan si earnings per share-nya. Sederhananya seperti itu. Ya, kemudian yang kedua ada book value atau equity growth. Nah, mirip seperti EPS discounted model pertama tadi, di book value ini kita mau memfuture value kan, tapi fokus utamanya bukan di EPS melainkan di book value per share-nya. Ya, dan kemudian yang ketiga ada metode ROE. Di sini kita membandingkan antara return on equity dan juga eh, apa namanya price to book value-nya seperti itu. Ya, nanti kita bahas lebih detail lagi di studi kasus ya, teman-teman ya. Nah, itu tadi sekilas. Oh, sama satu lagi, sorry saya kelupaan. Nah, di sini ada sheet reference. Ya, di mana sheet reference ini apa namanya kita siapkan. Ini ada informasi untuk harga penutupan dan listed share-nya. Kemudian di sini juga ada data-data pendukung ya, seperti eh, data-data makro ya, seperti ada BI rate, kemudian ada inflation rate ya, kemudian ada jumlah uang beredar, kemudian ada cadangan devisa, utang luar negeri, ya, neraca perdagangan dan lain sebagainya. Ya, jadi ini untuk apa data-data makronya seperti itu. Nah, itu tadi bicara soal
eh, apa cheat sheet yang Excel filenya. Nah, sekarang saya pengen ajak teman-teman untuk kita touring dulu ya, mengenal fitur-fitur yang ada di dalam cheat sheet online ya. Nah, di cheat sheet online ini ya, teman-teman lihat kalau dari atas ya, ini ada data. Data ini menunjukkan data terakhir ya. Jadi data per kuartal 1 2024 untuk balance sheet dan data kuartal 1 2024 yang disetahunkan atau yang di annualize untuk income statement ya. Kemudian ada juga cash flow statement, kemudian ada juga rasio-rasio yang tadi kita bahas. Seperti itu, ya. Kemudian yang kedua ya, ada sheet performance. Nah, di sheet performance ini ya datanya lebih lengkap di mana kita coba tampilkan ya supaya nyaman itu 5 tahun terakhir ya. Di sini berarti dari tahun 2020 sampai dengan kuartal 1 2024. Nanti kalau misalkan sudah masuk tahun 2025, berarti nanti dari 2021 sampai 2025 ya. Nah, kemudian komponennya apa saja? Di sini sama seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Untuk balance sheet ada cash, piutang, persediaan, aset lancar, aset tidak lancar, total aset dan lain-lainnya. Ya, kemudian di income statement juga sama tadi ada revenue, gross profit, EBITDA, operating profit, net profit. Kemudian di cash flow statement ada operating cash flow, investing cash flow, financing cash flow, ya. Kemudian di rasio, ya ini ada liquidity ratio, cash ratio, interest coverage ratio dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya. Jadi ini rasio-rasio yang nanti akan mendukung keputusan kita dalam berinvestasi. Ya. Nah, kemudian lanjut dulu ya, kita masih berkenalan dengan fitur-fiturnya di Jitsit. Ya, di sini kita siapkan juga grafik, di mana grafik ini ada apa namanya informasinya sama seperti tadi. Nah, cuma di sini bedanya adalah dalam bentuk grafik ya. Jadi kan balik lagi ada member yang lebih suka ngeliatin angka, ada member yang lebih suka ngeliatin grafik ya. Dan ini teman-teman kalau misalkan agak kecil nih ya, teman-teman bisa klik sebenarnya. Ya, teman-teman bisa klik ya, kemudian bisa di hover ya supaya terlihat dengan lebih jelas ya berapa angka yang tertera di masing-masing pos ini seperti itu. Ya, jadi dari balance sheet pos-posnya sama seperti yang tadi sudah disampaikan ya. Untuk income statement-nya juga sama, kemudian cash flow statement-nya sama, kemudian rasio dan valuasinya juga sama seperti yang tadi sudah disebutkan seperti itu ya. Nanti kita habis ini langsung kita akan coba studi kasusnya seperti itu ya. Dan juga nah ini ada valuation ya, sama seperti tadi yang di Excel file. Nah, cuma bedanya ini karena masukan dari teman-teman juga ya. Di sini untuk menentukan apakah perusahaan tersebut margin of safety apa tidak. Nah, di sini peran kita sebagai investor yang menentukan sendiri ya berapa margin of safety yang saya inginkan. Karena ada tipikal investor yang cenderung misalkan sangat konservatif gitu ya. Saya hanya ingin masuk kalau misalkan margin of safety-nya setidaknya 50% seperti itu. Ya, tapi ada juga investor yang mungkin lebih risk taking ya. Oh, nggak perlu margin of safety 50%, tapi 30% pun cukup. Nah, jadi silakan teman-teman masukkan di sini sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan risk appetite dari masing-masing investor seperti itu. Ya, contoh misalkan di sini saya ambil eh, margin of safety yang moderate yaitu 30%. Nah, tinggal klik remarks di sini ya nanti akan muncul remarks-nya apakah under value, apakah dia fairly value atau dia over value seperti itu ya. Jadi di sini kita sendiri yang akan menentukan ya berapa margin of safety yang diinginkan seperti itu ya. Nah, kemudian lanjut lagi. Nah, kalau di cheat sheet online ini ada satu fitur yang tidak ada di cheat sheet yang Excel file tadi, teman-teman. Ya, yaitu apa?
yang namanya fitur compare atau comparison, ya, perbandingan. Nah, fitur compare ini teman-teman bisa manfaatkan ya untuk membandingkan antara kinerja perusahaan yang satu dengan kinerja perusahaan yang lainnya. Biasanya ini digunakan untuk compare perusahaan di industri yang sama. Contoh ya, contoh, misalkan saya mau membandingkan kinerja antara industri telco misalkan. Saya bisa masukkan di sini, saya mau bandingkan antara, Mitratel, kemudian misalkan dengan TOWR, dan juga TBIG, ya. Nah, di sini saya mau bandingkan let's say, saya mau bandingkan, dari segi return on equity-nya misalkan. Nah, return on equity-nya, ya. Katakanlah durasinya saya mau 5 tahun terakhir, ya. Kemudian saya klik, apply di sini. Nah, di sini kelihatan nih teman-teman, ya perbandingan antara, return on equity-nya Mitratel, TBIG, sama TWR, ya. Nah, di sini terlihat nih bahwa TWR per kuartal 1 2024 misalkan, mencetak return on equity-nya 18%, sementara, TBIG 12%, dan MTEL itu sekitar, 6%, ya. Nah, jadi ini bisa teman-teman customize senyaman mungkin, ya, baik dari segi matriksnya maupun dari segi, saham yang ingin teman-teman bandingkan, seperti itu, ya. Nah, jadi kurang lebih itu adalah, fitur-fitur yang ada di cheat sheet. Katakanlah misalkan kita mau lakukan analisa bottom up sekarang, ya. Jadi ada 2 pendekatan yang tadi saya katakan. Top down, ya tadi contohnya misalkan kita ambil kasusnya, oil and gas ya. Kita tadi ambil contoh misalkan ada Akra, ada Elsa, ya. Nah, sekarang saya mau coba peragakan gimana kalau misalkan kita mau menggunakan pendekatan, bottom up, teman-teman. Ya, bottom up ini gimana? Contoh nih misalkan, Ko Rifan, saya lihat misalkan ya, ada emiten blue chip yang harga sahamnya lagi turun nih di bulan Mei kemarin. Kita ambil contoh misalkan Astra deh, ya. Astra ini kan kalau kita lihat secara saya pakai Yahoo Finance deh ya. Nah, katakanlah misalkan saya ambil, contoh kasusnya Astra. Ini kadang soalnya juga banyak juga nih teman-teman yang nanya ke kita tentang Astra gitu ya. Nah, Astra ini kan secara harga sahamnya turun dari sekitar berapa nih? Nih ya, dalam 1 tahun terakhir harga sahamnya turun 33,19%. Ya, dari tahun lalu mungkin di berapa nih? 6.700-an, saat ini di 4.500-an seperti itu. Ya kan? Nah, bagaimana kinerjanya? Apakah menarik seperti itu? Ya. Nah, kita bisa gunakan bottom up analysis sekarang teman-teman. Jadi kalau tadi kan top down, kita analisa dulu apa misalkan geopolitik gimana, suku bunga gimana. Nah, ini katakanlah kita lakukan bottom up. Ya, bisa juga. Nah, jadi kita mau tahu apakah dengan penurunan harga di 4.500-an ini ya eh, merupakan peluang atau tidak untuk Astra. Katakanlah seperti itu, ya. Nah, di sini kita bisa gunakan. Nah, sekarang saya mungkin mau coba pakai peragakan yang cheat sheet online-nya ya, biar teman-teman kebayang. Nah, dari sini ya, kita bisa lihat ini data terbarunya. Ya, ini kalau misalkan teman-teman pengen lihat snapshot di tahun ini ya, misalkan dari segi gross profit margin, operating profit margin, net profit margin, return on equity secara quick ini bisa dari sini. Tapi kalau mau detail ya teman-teman bisa buka tadi ya tab performance ataupun grafik. Nah, di sini saya pakai grafik deh ya biar teman-teman lebih mudah gitu ya. Nah, saya ambil contoh misalkan dari income statement-nya dulu ya. Nah, di sini kita bisa katakan bahwa revenue-nya Astra ya 2024 di setahun kan 324 triliun
ya, sementara tahun lalu 316 triliun. Sebenarnya secara revenue ini meningkat ya, menggunakan laporan keuangan kuartal 1 yang disetahunkan. Kemudian nah dari segi gross profit-nya ini agak turun sedikit nih. Nah, berarti kan di sini kita bisa mengambil sebuah hipotesa. Revenue-nya naik, gross profit-nya turun. Oh, berarti ada HPP ya atau beban pokok penjualan meningkat lebih besar daripada kenaikan revenue itu sendiri. Ya, tapi kalau kita lihat penurunannya juga quite nggak signifikan gitu loh. Ya, dari 73 triliun menjadi 70 triliun ya. Kemudian dari segi operating profit-nya memang juga turun sedikit dari 44 triliun menjadi 40 triliun, mungkin sekitar 89% ya. Kemudian dari segi net profit-nya dari 33 triliun menjadi 29 triliun, berarti kurang lebih sekitar 8 sampai 10% juga. Gitu ya. Ya oke, jadi kita udah tahu nih snapshot-nya. Oke, di tahun 2024 ini si Astra so far sampai dengan kuartal 1 kinerjanya turun sekitar 8 sampai 10% ya. Terus kemudian kita lihat dari segi balance sheet-nya ada masalah nggak sih sama Astra ya. Nah, di sini kita lihat misalkan dari total aset lancar ini total aset lancarnya meningkat, aset tidak lancarnya meningkat ya. Kemudian liabilitas jangka pendek, jangka panjang oke lah meningkat, equity meningkat, nggak ada yang aneh gitu kan sekilas kita lihat. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa pakai indikator nih teman-teman ya. Nih tadi ya, dari segi liquidity ratio tadi saya katakan di atas satu itu sehat. Si Astra ini 1,3 berarti sebenarnya nggak ada masalah dari sisi liquidity ratio-nya ya. Terus kemudian cash ratio tadi saya katakan biasanya di atas 0,3 kali. Astra 0,4 masih sehat ya. Kemudian interest coverage ratio tadi saya katakan apa namanya minimum 3 kali ya. Ini dia 10,4 kali masih aman ya. Debt to equity ratio ya kalau bisa di bawah 1 kali, dia juga sama 1 kali jadi nggak ada masalah. Ya hutangnya nggak ada masalah. Ya, terus kemudian gross profit margin juga masih oke lah di sekitar 22-23%, operating profit margin di sekitar 13-14%, kemudian net profit margin di sekitar 9-11%, masih nggak ada masalah. Ya, return on equity 14% masih oke. Ya, terus kemudian kan dia juga baru bagi dividen ya kemarin dengan yield-nya sekitar 9%. Ya, jadi dari sini kita bisa mengambil sebuah hipotesa gitu ya, secara kinerja memang sedikit agak turun, ya. Turunnya itu ya mungkin hanya sekitar 9 sampai 10% tadi kita katakan. Tapi kalau kita compare ke sini, ya, harga sahamnya secara yearly turun 33%. Nah, ini teman-teman yang sering kali terjadi di market, ya. Sering kali terjadi di market ketika misalkan laba turun tadi, misalkan 10%, ya sahamnya atau harga sahamnya turun 30-40%. Ya bukan cuma Astra, tapi ada juga banyak emiten yang lainnya. Nah, jadi kan kita sebagai seorang investor, kita bisa melihat gitu dengan kacamata bahwa ya ini sebenarnya apakah ini sebuah kesempatan atau tidak gitu. Ya nanti kita lihat secara valuasinya. Tapi tadi kita mau katakan bahwa kayaknya dengan laba yang mungkin hanya turun sekitar 9 sampai 10% yearly ya. Tapi market menghargai Astra ini harga sahamnya turun 33%. Ya bahkan ya di akhir Mei kemarin sempat di 4.300. Ya berarti lebih dari 35%. Ya kan? Nah, apakah ini sebuah opportunity? Katakanlah seperti itu. Nah, caranya gimana? Kita bisa lihat. Nah, dari sini nih teman-teman. Oh, ternyata dengan harga sahamnya turun 33% tadi, ya ternyata di harga 4.500-an saat ini, PE ratio-nya Astra itu hanya di perdagangan 6,2 kali, atau bahkan kalau kita bandingkan dengan 10 tahun sebelumnya, PE ratio saat ini adalah yang termurah ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Di sini udah kelihatan dengan jelas gitu, teman-teman. Ya. Kemudian dari segi price to book value-nya, ya sekarang 0,9 kali. Di tahun-tahun sebelumnya nggak pernah Astra ini diperdagangkan pada PBV di bawah 1 kali. Ya, baru di tahun ini nih
Astra diperdagangkan di bawah book value-nya, ya. Kemudian dari segi price to cash flow ratio-nya juga ternyata sama-sama di bawah rata-rata tahun sebelumnya, ya, hanya 3,5 kali seperti itu. Nah, jadi dari sini kita bisa mengatakan bahwa secara relative valuation, penurunan harga ya, sebesar 33% ini ya, ternyata membuat, apa namanya, ternyata membuat valuasinya dia itu lebih murah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, gitu loh, ya. Nah, sekarang kita mau lihat berapa sih nilai intrinsiknya si Astra gitu ya. Nah, tadi nih katakanlah misalkan saya mau ambil katakanlah saya, tipikal investor yang moderat. Mungkin margin of safety 30% aman buat saya. Maka di harga 4.600-an saat ini, ya, harga saat ini masuk, ya, kita bisa mulai mencicil beli. Tapi katakanlah saya tipikal investor yang sangat konservatif, Ko Rifan. Saya mau margin of safety 50%, meskipun jarang-jarang juga ya Astra bisa diperdagangkan di margin of safety 50%. Ya, kalau misalkan teman-teman emang tipikal yang sangat konservatif gitu ya, menunggu sampai margin of safety 50%, ya maka dengan nilai intrinsik yang di 8 ribuan, ya maka teman-teman mungkin harus menunggu sampai di harga 4.000. Nah, tapi kan nggak ada kepastian nih apakah harga 4.000 ini akan tercapai atau tidak. Gitu. Nah, jadi ini balik lagi akan adalah justifikasi dari risk appetite dari masing-masing investor. Ya, tapi kalau saya pribadi nih, ya, saya pribadi ngelihat bahwa Astra ini dengan bisnis model yang dia kan perusahaan holding, ya, selain otomotif, ya dia juga punya apa namanya alat berat dari UNTR-nya, kemudian ada apa namanya sawit juga ya dari AALI-nya, kemudian juga di dalamnya juga ada bisnis-bisnis lainnya, financial services dan lain sebagainya. Ya rasanya mungkin margin of safety 30-40% cukup lah untuk Astra ini, gitu lah. Nah jadi di sini kita bisa misalkan tadi ya 40 deh. Ya ternyata harga saham saat ini juga sudah tergolong under value. Nah, jadi dari sini teman-teman bisa mengambil sebuah hipotesa gitu ya, bahwa dengan asumsi ya saya percaya bahwa ke depannya kinerja Astra akan membaik. Nah, ini balik lagi adalah ke kualitatif analisis ya. Contoh misalkan sekarang kan banyak beredar eh, Astra ini diserang oleh apa namanya mobil electric vehicle segala macam. Nah, itu kan masih menjadi pro and cons ya. Apakah benar eh, electric vehicle ini menjadi ancaman bagi Astra? Nah, saya pernah ngobrol sama apa namanya sama investor relationnya Astra. Mereka aware gitu bahwa Astra ini bukan tidak aware dengan electric vehicle, tidak, tapi Astra melihat bahwa di kondisi saat ini belum wise untuk langsung masuk ke dalam full BEV atau battery electric vehicle. Nah, makanya sekarang Astra ini lagi apa mengeluarkan varian-varian produk yang hybrid ya sebelum nanti apa namanya di studi lebih lanjut kalau memang diputuskan untuk mengeluarkan BEV baru akan dikeluarkan BEV seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi balik lagi tergantung dari hipotesa kita nih. Kalau kita percaya bahwa kinerja Astra ini akan membaik ke depannya, maka tadi kita bisa lihat dari cheat sheet ini bahwa secara valuasi ya dia diperdagangkan the lowest in 10 years ya, kita nggak ngomong harga saham ya, kita ngomong valuasi, relative valuation ya. Kan apa harga saham turun kalau kinerjanya turun juga ya buat apa? Tapi di sini kita bisa lihat kinerjanya meningkat tapi PE ratio-nya menurun. Nah, itu kan sebuah anomali ya kan. PE ratio-nya turun, PBV-nya turun, ya kan, lebih the lowest in 10 years, ya kan. Dan kemudian tadi kita lihat secara valuasinya juga margin of safety-nya juga cukup tinggi gitu kan ya. Berarti kita bisa apa namanya ya bisa berkesimpulan lah ya bahwa Astra ini ya sebuah opportunity di tengah penurunan harga sahamnya seperti itu. Ya.
Nah, itu tadi mungkin 2 contoh kasus ya. Tadi saya contohkan pertama teman-teman bisa gunakan oh satu lagi mungkin, saya lupa ini supaya melengkapi analisa teman-teman tadi ya. Misalkan saya mau bandingkan Astra dengan kompetitornya, let's say Indomobil gitu ya. Nah, di sini katakanlah saya mau bandingkan apa dari segi let's say return on equity misalkan tadi. Saya mau bandingkan antara Astra dengan Indomobil. Ya, gimana sih pencapaian si return on equity-nya. Nah, di sini kita bisa lihat, oh ternyata Astra dengan return on equity saat ini ya dalam 5 tahun terakhir selalu lebih tinggi dibandingkan dengan eh, IMAS atau Indomobil, gitu kan. Terus kemudian let's say kita mau ambil metrik lain. Contoh misalkan saya mau ambil eh, ini deh, debt to equity ratio-nya. Saya pengen bandingkan debt to equity ratio-nya si Astra sama IMAS itu lebih sehat mana ya, Ko Rifan? Nah, di sini kita bisa lihat nih ya. Ini IMAS debt to equity ratio-nya 3,7 kali, sementara Astra debt to equity ratio-nya 1 kali. Berarti di sini kita bisa katakan bahwa eh, financial healthy atau kesehatan finansialnya si Astra itu lebih baik dibandingkan dengan si eh, IMAS seperti itu ya. Oke, jadi itu mungkin apa cara ya teman-teman yang kita bisa lakukan ya dengan mengutilize si cheat sheet ini. Jadi tadi teman-teman bisa lakukan analisa top down ya dengan misalkan memilih subsektor atau subsektor apa yang ingin kita analisa lebih lanjut gitu ya. Tadi saya peragakan ya contoh-contohnya misalkan saya mau oil and gas, kemudian saya punya kriteria revenue-nya bertumbuh, kemudian apa namanya saya punya kriteria misalkan net profit-nya juga bertumbuh, kemudian debt to equity ratio-nya di bawah 1,5, return on equity-nya di atas 15% tadi, kemudian PE ratio-nya di bawah 15 kali dan sebagainya. Ternyata tadi ketemu tuh beberapa kandidatnya, tinggal teman-teman analisa lebih lanjut. Ya, kemudian bisa teman-teman gunakan juga intrinsic value calculator ini untuk mempermudah apakah nilai intrinsiknya saat ini harga sahamnya diperdagangkan di bawah nilai intrinsik atau tidak. Ya, dan demikian pula sebaliknya teman-teman bisa gunakan analisa bottom up. Ya, tadi contohnya misalkan kita ambil contoh si apa namanya si ASII tadi ya. Nah, kita bisa apa namanya kita bisa lakukan analisa bottom up tadi ya secara kinerjanya tadi udah kita lihat sama-sama ya dan ternyata penurunan harga saat ini membuat valuasi baik itu relative valuation baik dari PE maupun PBV relatif lebih rendah ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya gitu. Oke, mungkin Siap. teman-teman kalau gitu saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang dalam kesempatan-kesempatan berikutnya. Kita masih ada webinar company, nanti masih ada webinar beremiten juga dan masih banyak webinar lainnya juga. Dan kita juga ada RK Forum ya. Jadi teman-teman bisa diskusi di RK Forum ya. Kita juga nanti akan ada update-update lebih lanjutnya lagi. Kemudian nanti juga apa namanya selain RK Forum kita juga lagi ada promo 66 jadi silahkan dimanfaatkan ya berlangganan atau perpanjangan cheat sheet, MIP, IQO yang dirasa akan bermanfaat buat teman-teman sekalian ataupun platinum juga tadi ya hanya 3 hari 6 sampai 8 Juni. Oke, atas nama Rifan Kurnian Endem saya mengucapkan terima kasih. Selamat malam semuanya dan sampai bertemu di webinar berikutnya. Selamat malam semuanya.